Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, sahabat PKILU dimanapun berada. Salam sehat, semangat dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa dalam program saya dan PKILU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Sastria Panggabean Siahaan, anggota PKILU GPIB Sion DKI Jakarta. Waktu doa yang kudus, kaulah hati kalu dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum membaca Alkitab dan renungannya, marilah kita terlebih dahulu berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Pengasih, saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam tadi dalam istirahat tidur kami, dan Engkau berkenankan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan pada saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu untuk melandasi sebelum beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan mendiamkan semua suara hati kami, kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca firman dan renungannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Jumat pagi 22 Maret 2024. Terambil dari Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 yang menyatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pada langit, menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita memasuki renungan dari SBU pagi ini dengan tema berdoalah dan nantikan kuasanya. Ayat emas, penekanan di dalam ayat 16b. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Menurut Berkeley, dalam pemahaman Alkitab setiap hari, surat Yakobus pada bagian ini ada 3 pemahaman dasar agama Yahudi. Pertama, setiap penyakit adalah akibat dosa. Karena itu syarat utama untuk sembuh adalah pengampunan dosa. Dan tidak ada pengampunan dosa dari Tuhan Allah tanpa didahului adanya pengakuan dosa dari manusia yang berdosa kepadanya. Jadi pengakuan dosa adalah jalan untuk sembuh. Seyogyanya demikian. Tapi berulang kali kitab-kitab Injil justru menunjukkan bagaimana Yesus menyembuhkan orang banyak didahului dengan pengampunan dosa dalam Markus 2 ayat 5. Terlepas apakah yang sakit itu mengakui dosanya atau tidak, artinya Tuhan Allah memiliki otoritas utama dalam proses penyembuhan. Jika ia berkehendak, maka jadilah kehendaknya. Kedua, supaya pengakuan dosa itu efektif, ia haruslah dilakukan terhadap sesama manusia. Pengakuan dosa
bagaimanapun bersifat pribadi antara kita dengan Tuhan. Menarik penyampaian Yakobus. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Maka anggota-anggota persekutuan itu mengaku di hadapan Allah akan dosa-dosa mereka di hadapan umat lainnya dalam ibadah jemaat dan saling mendoakan. Inilah jati diri persekutuan yang saling menguatkan dan menopang satu sama lainnya supaya ada kesembuhan. Dalam doa yang dinaikkan oleh komunitas doa kita dan doa syafaat dalam ibadah minggu. Tidak adanya batas yang sangat menghentikan kuasa dosa. Inilah yang utama ingin disampaikan Yakobus. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kekuasaannya. Ini mau menegaskan tentang kuasa doa yang dinaikkan orang yang setia kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Yakobus menyampaikan bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Namun dalam kesungguh-sungguhannya berdoa, apakah kita juga bisa disebut sebagai orang benar? Demikianlah renungan kita. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat, Ia mau mendengarkan keluh anaknya. Bawalah kepadanya jiwa yang berkasih, libur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, libur hati terluka, oh betapa indahnya. Marilah kita berdoa. Bapak Sorgawi, kami kembali berdoa dan bersyukur karena Tuhan adalah pimpin kami dengan tidak kurang suatu apapun, sehingga kami dapat membaca firman-Mu dan renungannya. Ya Tuhan, biarlah kami berdoa sebagai orang benar yang yakin berdoa agar kuasa-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk para pendeta, fungsioner sinode, dan juga para pengurus Dewan PKLU yang sudah berlelah mengelola program berjalan bersama pimpinan Tuhan. Untuk para sahabat PKLU yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, beri kekuatan, kesabaran, dan kesembuhan. Yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Inilah doa sembahyang kami, yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Opa, Oma, perjumpaan kita. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.